Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizk Kamil, perwakilan dari kelompok 1 kelas 9B akan melakukan presentasi yaitu sebagai tugas yang diberikan oleh Ustadz Hidayat sebagai kelengkapan nilai di kelas 9. Adapun yang akan kita presentasi hari ini dampak virus corona terhadap para gamers. Yang kita akan bahas pada hari ini ada banyak, kita lihat. Ada dampaknya itu, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Ya, ayo kita bahas. Seperti yang kita ketahui, wabah virus corona ini mengganggu beberapa industri, mulai dari olahraga, teknologi, bahkan video game. Untuk video game, banyak turnamen yang dihapus. Misalnya e-sport dan project game yang ditunda akibat virus corona tersebut. Sangat disayangkan sekali untuk kita bagi para gamers. Baru-baru ini, kreator dari franchise Super Smash Bros. Yoshihiro Sakurai melalui interviewnya dengan media Famitsu mengucapkan bagaimana kehadiran virus corona berdampak bagi industri game untuk negara Jepang. Menurut Sakurai, kehadiran virus corona ini menjadi rumit semenjak tersebut melalui masuk ke Jepang. Pasalnya, banyak proyek game yang harus tertunda akibat virus ini. Salah satunya yaitu perilisan DLC untuk game Super Smash Bros. Langsung saja ke intinya. Kita akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif sendiri ada 3 dampak positifnya. Dan untuk dampak negatif kita akan membahasnya ada berapa ini? Ada 6 ternyata. Oh, lebih banyak ya dampak negatif daripada dampak positif. Ya, yang pertama dampak positif. Bagi para gamers, munculnya virus corona ternyata ada dampak positifnya. Tidak bisa kita bayangkan, ternyata virus corona memiliki dampak positif. Mau tahu? Baik, kita bahas bersama. Yang pertama, banyak diskon-diskon item yang ada di dalam game. Ternyata ini dampak positifnya. Tidak disangka-sangka. Diskon item yang dimaksud adalah perusahaan game tersebut menurunkan harga seperti Games Gold, menyinggung ini, Games Gold, Diamond dan lain-lain. Sebagaimana untuk membuat para pemain game membeli item tersebut dan memainkan gamenya. Oh, ternyata dampak positif kedua ini untuk para gamers. Bertambahnya endorse dari perusahaan game. Wow, mendapatkan uang. Karena para gamer profesional adalah pemain game terbaik. Pasti itu orang-orang yang baru memulai game karena wabah corona, yang memulai game karena wabah corona. Seperti salah satu pemain bola kita yang mengisi waktunya bermain game karena wabah virus corona ini, dia tidak bisa bermain bola, yaitu ada Mesut Ozil. Sang legenda Mesut Ozil. Pasti mereka akan melihat para gamers yang jago. Oh, misalnya RRQ Lemon. Oh, RRQ Lemon jago ini. Oh, kita lihat apa game yang dia mainkan. Setelah mengecek, membuka video YouTube, melihat RRQ Lemon. Oh, RRQ Lemon banyak di permainan game. Salah satunya adalah Mobile Legends. Dia masuklah RRQ Lemon, dia buka Instagram RRQ Lemon, dia Insta Story, postingannya. Ya, dia lihat, ya RRQ Lemon, oh permainan Mobile Legends seru. Dia melihat seru dan dia download, dia beli item-itemnya, dapat dikalah dengan yang lain, dia beli item-itemnya. Wow, nggak bisa kita bayangkan, ternyata ini dia virus yang selama ini mengganggu kita
Yang membuat kita tidak bisa belajar, hanya belajar online daring dari guru kita. Ternyata lebih dampak positif. Tidak bisa dibayangkan. Yang kedua, dampak negatif. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu, dampak negatif. Kalau kalian berpikir kenapa lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif, wajar. Karena virus ini adalah virus tetap virus, merugikan manusia. Bagi para gamers munculnya virus corona ini memiliki beberapa dampak negatif, tapi hanya kita bahas dalam 6 saja. Tidak bisa lebih, karena waktu terbatas dan banyak kendala sebelumnya. Yang pertama, kompetisi e-sport direlokasi. Kenapa sampai direlokasi? Pertama, kita mulai dengan beberapa kompetisi e-sport yang harus diubah lokasi penyelenggaraannya. Astaga, padahal Indonesia memiliki berpeluang sekali nampaknya, tapi kenapa bisa kayak begini? Salah satu yang cukup disayangkan adalah Hearthstone Master Tour yang seyogianya diadakan di Bali, kini pindah ke Los Angeles. Astaga, kita mulai banggain Bali bisa jadi tuan rumah e-sport, pindah ke Los Angeles. Astaga, sangat disayangkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Bali menjadi destinasi wisata bagi negara-negara suspek virus corona. Menangis, tapi tidak bisa. Astaga. Kemudian kompetisi League of Legends Championship Korea 2020 masih tetap diadakan di Korea Selatan, namun harus diselenggarakan tanpa penonton live. Wah, kenapa tanpa penonton? Virus. Malahan, Riot Games juga menutup akses media yang akan meliput sampai situasi lebih kondusif. Saya tidak bisa membayangkan hal ini akan terjadi. Bagaimana kami para pecinta game yang pergi menonton? Tapi bagaimana? Inilah kenyataannya. Yang kedua, kompetisi e-sport ditunda dan batal. Aduh. Kedua event e-sport di atas masih beruntung dapat berjalan meskipun banyak kesulitan. Namun untuk event-event ini penyelenggaranya harus ditunda atau dibatalkan. Seperti Asia Pacific Predator Ranked 2020, LoL Mid-Season Invitational, LoL Pro Range 2020 Spring Split, PUBG Global Series Berlin di Jerman, Grand Final Crossfire Professional Range S15, Crossfire Mobile Language S7, dan lainnya ditunda hingga waktu tertentu. Sayangnya nasib tak berpihak pada final WISG Epic 2020 dan Pokemon Video Game Championship. Ternyata ada lagi Overwatch Language 2020 yang mana caranya dibatalkan? Bagaimana nih? Aduh, dibatalkan. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, event video game ditunda dan batal. Event video game ditunda dan batal. Beberapa event video game seperti pameran dan konferensi pun terdampak oleh virus corona.
Event seperti MWC Barcelona 2020, GDC 2000 dan GDC 2020 harus batal karena pesertanya batal berpartisipasi. Seperti itu, Taipei Game Show 2020 ditunda ke bulan Juni dan partisipan PAX Expostom juga mundur meskipun acara tetap berjalan. Marvel bahkan mengumumkan game barunya di sana. Marvel bukan apa-apa ini, selain Marvel. Astaga. Yang keempat, rilisan game baru ditunda. Apa? Ini rilisan game. Berarti game baru. Aduh. Beberapa game yang seuginya rilis dalam waktu dekat pun ternyata harus ditunda. Salah satunya adalah The Outer Worlds versi Switch yang ditunda perilisannya oleh sang publisher. Ada satu kejadian unik di mana game olahraga Ring Fit Adventure menjadi populer di Tiongkok. Alasannya, warga yang dikarantina membutuhkan aktivitas fisik untuk tetap bugar. Ring Fit Adventure dengan cepat ludes di Tiongkok. Dan harga game yang belum terjual meroket tinggi. Astaga, meroket tinggi. Bangkrut bandar. Yang kelima, video game dicekal pemerintah. Dasar pemerintah. Pemerintah setempat akan melakukan segala cara untuk menenangkan masyarakat di tengah kekacauan wabah virus corona. Pemerintah Tiongkok melakukan hal itu salah satunya dengan memblokir game Plant Inc. dari App Store lokal mereka. Developer Plant Inc. memang memperingatkan bahwa game simulasi penyebaran penyakit itu tidak sepatutnya merepresentasikan cara virus penyebar ke seluruh dunia. Namun mereka sebenarnya menyayangkan pencetakan itu dan tengah bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk mencabut pencekalan game mereka. Oh, ternyata dia sendiri pemerintah ya, dia sama dengan pemerintah Tiongkok dan dicabut dari App Store. Oh, apa lagi? Dan mungkin yang terakhir, dampak produksi hardware tersendat. PS5. Aduh. Dampak paling parah dari penyebaran virus corona adalah terpengaruhnya produksi konsol dan hardware game lain. Nintendo mengumumkan pengurangan produksi Nintendo Switch dari pabrik Vietnam karena kurangnya suplai bahan baku dari Tiongkok. Hasilnya, toko-toko di Jepang mulai kekurangan stok, sementara toko di Eropa dan Amerika mulai melakukan antisipasi. Valve juga terkena dampak virus corona karena mereka harus mengurangi volume produksi gadget VR mereka. Valve Index, padahal sebentar lagi mereka akan merilis game Half-Life Alyx, judul utama untuk Valve Index. Apakah virus corona juga berdampak pada produksi konsol PS5 dan Xbox Series X? PS5 dinanti-nantikan oleh semua orang. Xbox Series X dinanti-nantikan juga oleh semua. Kita tidak tahu. Namun, mari kita mendoakan kesembuhan bagi para korban virus corona agar keadaan dunia bisa membaik. Wow, dari dampak-dampak tersebut, apakah menurut kalian mendukung dampak positifnya atau negatifnya? Komen di bawah. Oke? Kesimpulannya adalah corona adalah penyakit yang berasal dari virus yang menyebar, dan penyebarannya itu kita tetap harus jaga kesehatan dan jangan keluar dari rumah.
stay home, stay safe. Demi menghargai aturan pemerintah dan untuk kebaikan kita juga. Rutinlah mencuci tangan, hindari kontak langsung, dan selalu berdoa meminta kepada Tuhan agar wabah ini cepat disembuhkan. Aduh, disayangkan. Oke, baik. Mungkin yaitu sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizky Kamil, perwakilan dari kelompok 1 kelas 9B, dan teman kelompok Asal Syafiq Mulyadi dan Rehana Van Rauf mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe. Sini.